Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang berbahagia di pagi hari ini. Mari kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal Al-Quran sesuai dengan metode Al-Hasani yang mana pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Buya Rizal dan akan didampingi oleh Ibu Maizulfa dari kelas GMM yang mana pada pagi hari ini akan dibahas adalah surat Ghafir ayat 29. Sebelum kita masuk kepada uraian ayat, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal, gimana Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kadimah dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini Ustadz bersama keluarga di Cekias, di Sentul, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Dan akan kurang sempurna kalau tidak kita sapa Ustadz Ibu Maizulfa. Assalamualaikum Ibu Maizulfa, gimana Wah, kabar? kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gadimat dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, sepertinya Ibu Maizulfa sudah siap banget ini. Sama. Kami dari grup MC mendukung penampilan Ibu Maizulfa pada pagi hari ini dengan sama-sama memakai warna nuansa pink. Mudah-mudahan dapat menyemangati Bu Maizulfa dalam menguraikan ayat. Baiklah, untuk lebih singkatnya, Ibu akan membacakan pantun dari Medan hendak ke Perapat. Naik mobil, jalannya lambat. Dengan perjuangan Ustadz Rizal, kami paham ayat. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat. Silakan kepada Ustadz dan Ibu Maizulfa. Syukran Bu Kadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat istimewa pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya.
Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 9 bersama Bu Maizulfa. Assalamualaikum Bu Maizulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu Maizulfa di mana posisi ini, Bu? Di Bukit Tinggi, Pak Ustadz. Oh, Bukit Tinggi. Ibu sehari-hari sekarang udah pensiun atau masih aktif ini? Udah pensiun, Pak Ustadz. Oh, dari mana pensiun dulu? Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi. Oh, memang betul ya. Bu Maizulfa yang ngajak ke Arsani siapa, Bu? Bu Nel, Pak Ustadz. Oh, benar. Jadi Bunda sekarang yang ngajak dan Bunda juga yang Iya, sama ya. Bunda ya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maizulfa dari kelas GMM sama Bunda Emawati ya. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lancar ya, Bu. Maizulfa surat Ghafir ayat 9 ya. Siap ya, ya, Bu ya? ya. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Maizulfa. Ayo, mempresentasikan. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ustadz dan Bu Gadimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah berada diberi nikmat kesehatan, keimanan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri kajian pada subuh pagi ini dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau pada yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selaku penyusun, pendiri, pembina, dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, serta kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom pagi ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan tahsin dan pembimbing tahsin tanpa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini saya diberi kesempatan untuk mendampingi Bapak Ustadz untuk menguraikan ayat suci Al-Quran surat Ghafir ayat 29. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk dapat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selaku penyusun, pendiri, pembimbing, pembina dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Terima kasih atas ilmunya dan tak terasa saya sudah 3 tahun 3 bulan berada di Al-Hasani. Semoga Bapak Ustadz beserta keluarga diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian terima kasih kepada Bu Nel sebagai pembimbing kami di kelas Mai Malam yang telah mengajarkan dengan sabar dan menjelaskan dengan rinci sampai kami mengerti. Belajar gramatikal Al-Quran sehingga jadi mengasihkan. Terima kasih Bu Nel telah mengajak saya untuk bergabung dengan Al-Hasani. Semoga Bu Nel diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada Ibu, Bapak, teman seperjuangan kelas Mi Malam yang telah memberi motivasi dan support kepada saya. Kemudian kepada Bapak Budiana sebagai ketua kelas yang telah mengayomi dan memotivasi kami dalam belajar. Dan juga kepada Ibu Ernoviana yang telah banyak membantu dan menayangkan PPT pada pagi ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan sebagai amal jariah yang berlipat ganda
Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelum saya mengurai surat Al-Ghafir ayat ke-29, baiklah saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Kok enggak apa dia nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardh. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق الله العظيم. Surat Ghafir ayat 29 ini terdiri dari 3 bagian dan 33 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 9. Bagian kedua penggalan 10 sampai 18. Bagian ketiga penggalan 19 sampai 32. Baiklah, penggalan surat Al-Ghafir ayat 29, penggalan pertama, ya, penggalan kedua, qaumi, penggalan ketiga, la, penggalan keempat, humu, penggalan kelima, al-mulku, penggalan keenam, al-yauma, penggalan ketujuh, zohirina, penggalan kedelapan, fi, penggalan ke-9 al-ardi, penggalan ke-10 fa, penggalan ke-11 man, penggalan ke-12 yansuru, penggalan ke-13 na, penggalan ke-14 min, penggalan ke-15 ba'sillahi, penggalan ke-16 in, penggalan ke-17 ja'a, penggalan ke-18 na, penggalan ke-19 qola, penggalan ke-20 Fir'aunu, penggalan ke-21 ma, penggalan ke-22 uri, penggalan ke-23 kum, penggalan ke-24 illa, penggalan ke-25 ma, penggalan ke-26 aro, penggalan ke-27 wa, penggalan ke-28 ma, penggalan 29 ahdi, penggalan ke-30 kum, penggalan ke-31 illa, penggalan ke-32 sabilar rosyadi. Ini uraian penggalan ke-1 sampai penggalan ke-5. Ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, qaumi, bentuknya kata benda menyebut. Aslinya qauma tambah ya sukun. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Qauma bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya akhiran tanwin. Aslinya kaumun. Karena ada ya sebelumnya maka menjadi kauman. Karena bermajmuk menjadi kauma. Kauma bertemu dengan ya sukun yang menarik harokat fathah menjadi kasroh, maka menjadi kaumi. Kemudian ya sukunnya menghilang. Akar kata koma berasal dari kawama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kawama menjadi koma. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Ya sukun bentuknya kata ganti, artinya aku. Arti KBM kaumi
yaitu kaumku. Penggalan ketiga, la, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan keempat, kumu, bentuknya kata ganti, aslinya kum. Karena bertemu dengan alif lam, bertemu dua sukun tidak bisa dibaca, maka diberi harokat domah menjadi kumu. Artinya kalian. Penggalan kelima, al-mulku, bentuknya KBKK subjek. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan ciri subjeknya berakhiran domah. Akar kata malaka, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 428, artinya kerajaan. Kemudian penggalan keenam, al-yauma, bentuknya kata benda murni. Pola kata bendanya fa'lun, ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 510, artinya hari. Penggalan ketujuh, zohirina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya sesuai pola. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua berakhiran kasroh. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar kata zoharo, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya zohirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ada di Kamus Munawir halaman 884, artinya yang tampak lahir. Penggalan ke-8, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-9, al-ardi, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Arti bagian pertama dari penggalan 1 sampai 9, wahai kaumku, kerajaan pada hari ini ada pada kalian yang tampak atau berkuasa di bumi. Penggalan 10 sampai 18 adalah kalimat bersyarat. Di sini kalimat bersyarat tidak seperti biasanya, di mana di sini huruf jawab syarat dan kalimat jawab syarat mendahului huruf syarat dan kalimat syarat. Penggalan pertama, fa, merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-11 sampai 15 merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan ke-16 in, bentuknya huruf syarat. Penggalan 7-18 bentuknya kalimat syarat. Penggalan ke-10 fa, bentuknya huruf bermakna sekaligus merupakan huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-11 man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapakah. Penggalan ke-12 yan suruh, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ya dan berakhiran domah, menandakan pelakunya huwa. Akar kata nasoro, pola fa'ala, ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 454, artinya dia sedang atau akan menolong. Penggalan ke-13 na, bentuknya kata ganti, artinya kami atau kita. Penggalan ke-14 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-15 baksillahi, bentuknya kata benda menyemuk. Ciri kata benda menyemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua akhiran kasroh. Baksi, bentuknya KBKK. Ciri kata benda diawali huruf jar dan diakhirin tanwin. Aslinya baksan, karena sebelumnya ada huruf min, huruf jar, maka menjadi baksi. Kemudian karena bermajemuk, tanwinnya hilang. Akar kata baisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 56, artinya siksaan. Allahi, artinya Allah.
Arti kata benda banyu ba'sillahi artinya siksaan Allah. Penggalan ke-16 in bentuknya huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat. Artinya jika. Penggalan ke-17 ja'a bentuknya KKL. Cirinya berakhiran fathah. Menandakan pelakunya huwa. Akar kata ja'a berasal dari jaya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata waw dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 95. Dia telah datang. Penggalan ke-18 nah bentuknya kata ganti artinya kami atau kita. Arti bagian kedua penggalan 14 sampai 18 maka siapa yang akan menolong kita dari siksaan Allah jika siksaan Allah itu telah datang kepada kita. Penggalan ke-19 pola bentuknya KKL cirinya berakhiran fathah menandakan pelakunya huwa. Akar kata kola berasal dari kowala. Di sini juga berlaku kaidah sia 1.2 di mana di dalam akar kata waw dan ya berubah menjadi alif. Kowala menjadi kola. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-20 Fir'aunu bentuknya kata benda nama sekaligus sebagai subjek. Artinya Fir'aun. 21 ma bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-22 uri bentuknya KKSAD cirinya berawalan u dan berakhiran doma. Pelakunya ana akar kata ro'aya. Aslinya uriyu. Kemudian alif yang berharokat kasroh bertukar dengan ro yang sukun menjadi uriyu. Kemudian alifnya menghilang menjadi uri dan ya sukun ini tidak berharokat maka tidak dikasih domah jadi tidak berharokat karena huruf sia jadi uri. Ada 18 kata dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf sia. 4 kata jumlahnya lebih kurang 90%. Penelitian Al-Hasani salah satunya ro'aya. Pola af'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136 artinya aku akan memperlihatkan. Penggalan ke-23 kum bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-24 sampai 28. Penggalan 24 ilah bentuknya huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-25 ma bentuknya huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-26 aro bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan a dan berakhiran doma. Aslinya aroyu. Kemudian aslinya arayu. Kemudian alif yang patah bertukar harokat dengan ro yang sukun menjadi aroyu. Kemudian karena huruf sia di belakangnya maka dia tidak berharokat jadi aro. Rumahnya hilang. Pelakunya ana. Akar kata ro'aya ada 18 kata dalam Al-Quran yang ada 2 huruf sianya, 4 kata jumlahnya lebih kurang 90%. Penelitian Al-Hasani yaitu salah satunya ro'aya. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya aku sedang atau akan lihat atau pandang. Penggalan ke-27 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28 ma bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-29 ahdi bentuknya KKSAD cirinya berawalan a dan berakhiran domah. Aslinya ahdiyu.
karena huruf sia di belakangnya jadi tidak berharokat menjadi ahdi. Pelakunya ana, akar kata hadaya, pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya aku sedang atau akan menunjukkan. Penggalan ke-30 hum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-31 ila bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-32 sabilar rosyadi. Bentuknya kata benda berjemuk. Ciri kata benda berjemuknya, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Sabila bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari, artinya jalan. Ar-Rosyadi bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Akar katanya rosyada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Kamus Munawir halaman 499, artinya kebenaran. Arti kata benda berjemuk sabila rosyadi, artinya jalan kebenaran. Arti bagian ketiga, penggalan 19 sampai 32, Fir'aun berkata, tidaklah aku akan memperlihatkan atau mengemukakan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Arti secara keseluruhan surat Ghafir ayat 29, wahai kaumku, kerajaan pada hari ini ada pada kalian yang kelihatan atau berkuasa di bumi. Maka siapa yang akan menolong kita dari siksaan Allah? Jika siksaan Allah itu telah datang kepada kita. Fir'aun berkata, tidaklah aku akan memperlihatkan atau mengumumkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Mai Zulfa setelah mengurai ayat ini? Sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya Ustadz pada penampilan ketiga ini. Lebih percaya diri mungkin karena sudah ada ilmunya ya Pak Ustadz. Iya. Dan nambah. Alhamdulillah. Kalau sebelum belajar di Al-Sani pernah belajar juga dulu? Belum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Sehari-hari sekarang kegiatan Ibu apa nih Bu? Ada kegiatan lain? Ya di Al-Hasani, kemudian ikut kajian-kajian di masjid Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ya, Baik. Mudah-mudahan Ibu bisa istiqomah bersama Al-Quran Ibu ya. Amin. Baik. Terima kasih Bu Mai Zulfa Mumtaz ya. Sama-sama Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 9 cukup panjang ya, jadi kami cukupkan uraiannya dari Bu Mai Zulfa saja. Sekali lagi kita sama belajar, tentu mungkin ada hal-hal yang salah sebut, salah kata, salah urai. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah semata. Ya, kita hanya akan berusaha, tetap Allah yang akan memberikan petunjuk. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, dan kami kembalikan kepada Bu Ganimar untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Ganimar. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi uraian surat Ghafir ayat 29 yang disampaikan oleh Ibu Mai Zulfa. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan itu tadi dapat menambah pemahaman kita dan dapat kita ambil manfaat dari uraian tersebut.